fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Rena, kamu telat terus. Coba contoh Nabila, gak pernah telat, nilainya bagus. Rena. Nah, kelasnya saya akhiri ya. Sampai jumpa minggu depan. Dasar kayak kampung yang suka banget nyari Mbak. Jangan gitulah Rey, kita semua kan sama. Halang sama apanya? Sama tenang coba. Maksudku mau dia kampung, mau dia apa, kita kan sama-sama rakyat Indonesia. Bener tuh, untuk masalah cari muka, kita semua di sini kan ngelakuin yang terbaik untuk pendidikan kita. Jadi itu bukan salah Nabila dong kalau dia lebih diunggulkan sama dosen. Iya, aku minta maaf ya kalau ada salah. Apalagi masalah aku yang nyenggol-nyenggol terus kata-kata yang kamu tadi. Maaf ya. Iya, gak apa-apa Rena. Makasih ya, Bio. Kita harus saling menghargai, tidak membeda-bedakan latar belakang, dan mendukung satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Kita hari ini quiz ya, dimohon untuk semuanya jujur. Guys, jangan gitu lah, gak baik tau. Gak apa-apa lah, sekali-sekali nyontek. Jangan, guys, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu sengaja gak jujur kayak gini. Mencontek mencerminkan hilangnya kejujuran, tanggung jawab, dan moralitas yang bertentangan dengan tujuan menciptakan generasi yang berkarakter sebagai penerus bangsa. Guys, kan lagi masa pemilu. Pada milih siapa nih? Pilih nomor 1 lah. Lah, 01. 02 kan visi misinya jelas. Emang nggak jelas nomor 1 tuh visi misinya. Emang nggak jelas. Polusi udara tak punya KTP, angin tak punya KTP. Susah kalau menyalakan angin. Apaan tuh 02 makan gratis? Emang harus sama negara? Mending 03 lah. Zaman sekarang siapa sih yang gak mau internet gratis? Guys, daripada bingung mending golput lah. Lagian gak ngaruh sama hidup kita. Ini ngapa sih pada ribut-ribut? Kedengaran loh sampai sana. Biasalah. Ayolah, masalah pemilu, siapapun nanti yang kepilih, siapa yang jadi, kita harus terima dan dukung. Kan setiap rakyat itu punya haknya masing-masing untuk memilih pilihannya. Untuk golput, janganlah kita golput ya. Jangan ikut-ikut yang lain. Karena kan kita sebagai rakyat Indonesia harus berpartisipasi dalam pemilu. Pentingnya partisipasi dalam pemilu, perbedaan pendapat tentang calon, dan tanggung jawab untuk mendukung pemimpin terpilih. Dengan demikian, pemilu menjadi momen penting dalam menjaga persatuan dan identitas negara. Guys, kayaknya mau menjalankan diri. Bagus, kita nambah pengalaman, nanti aku bikin deh. Alah, nonton aja bisa jadi minggu. Bener tuh, gak tegas pasti. Ya gitu baperan. Emang ini masih zaman apa pemikiran pemasa sempit? Lihat aja, mana ada pemimpin yang dari cewek banyak aja laki-laki. Biarin aja deh, mereka tuh pemikirannya masih kolot. Iya bener tuh, sekarang kan laki-laki sama perempuan udah setara. Saya kan laki-laki, jadi pemimpin. Mengenal sebelah sosokan, jadi pemimpin. Nah emang apa salahnya? Globalisasi kan membuat kesadaran baru, kayak sekarang semua. Guys, bubar daripada kita ribut.
Ya udah deh, ayo. Ah. Maaf ya, kemarin aku bilang cewek nggak pantas jadi pemimpin, tapi pas aku lihat-lihat kamu pantas jadi pemimpin. Oh iya, nggak apa-apa. Lain kali udah gitu lagi. Ya, maaf ya. Globalisasi bukan hanya tentang teknologi dan ekonomi, tapi tentang membuka ruang bagi setiap suara, laki-laki dan perempuan. Wih, dana cair nih. Apa sih yang denger nih? Halo, ada apa? Oh iya, ya, nanti aku transfer juga habis ini. Udah cair juga soalnya. Oke, ya. Nanti sore di tempat biasanya ya. Aman. Nanti sore aku traktir ya. Wih, lagi cair nih. Oh iya, aku habis dari dapat kiriman dari bokap. Assalamualaikum, Bu. Gimana, Bu, kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi gini, Bu. Aku kan kuliah hujanan terus, jadi aku mau minta uang buat beli mobil. Aduh, kalau sekarang belum ada duit, nak. Emang berapa harganya? Cuman 1 miliar doang. Ada nggak, Bu? Mahal banget, nak. Ibu belum ada uang kalau segitu. Utang panen bapak belum dibayar. Maaf ya, nak. Ah, ibu ini ya, ya deh. Nanti aja deh. Aduh, gimana ya? Coba aku telepon temanku aja. Halo, bro. Gimana kabarnya, bro? Jadi, jadi gini, bro. Aku kan mau bangun bisnis nih. Terus, aku kan bingung cari dananya di mana. Jadi, kamu ada uang nggak? Bisa nggak minjamin aku buat bangun bisnis? Nanti kalau bisnisnya udah lancar, udah jalan, aku ganti, bro. Bisa bro, berapa? 1 M doang, bro. Bisa nggak? Oke bro. Oke. Boleh apa lu ya? Ya, ya. Sekarang ya, bro. Ya oke bro. Oke, makasih, bro. Oke, yuk. Akhirnya. Mana Anjar? Tahu. Coba. Aduh, Anjar. Halo, bro. Halo. Ada telat ya. Soalnya ada urusan gue. Oke. Dulu sini bro. Ya, Perusahaan bro. apa bro? Ada bisnis, bro. Bisnis apa? Bisnis apa bro? Bangun bisnis. Tambang batu bara. Di mana? Di Kalimantan, bro. Widih, bisnis baru lagi nih. Ayo omong. Jangan ditanya, bro. Oh my god. Lu kalau bangun bisnis batu bara berapa, bro? Modalnya? Banyak, bro. 1 M tuh cuman buat ini. Bang, upah karyawan dong. Anjay. Kak, Iya, Mas. Ada yang bisa saya bantu? mau bayar. Baik, saya terima ya. Baik. Widih, banyak duit nih, bro. Biasa Thank you ya. orang kaya mobil. Thank you, udah dibayarin. Iya. Lihat tuh circle mereka, katanya ditaksir lagi sama si Anjar. Iya, Kak. Tapi lu percaya nggak sih? Anjar itu sebenarnya bukan anak orang kaya, tahu? Hah? Emang iya? Iya, lihat deh. Nih, teman-teman SMA-nya itu pada upload, katanya dia sering utang di mana-mana. Ini beneran dia nggak sih? Iya, lihat deh. Nih, dia tuh tinggal di kos sempit.
Terus kayak kakek itu Sultan KW gitu. Buset, circle-nya mereka udah tahu belum? Kayaknya sih belum ya, dia tuh kayak nggak nunjukin gitu deh. Halo bro. Itu aja. Iya. Jan, ini beneran lo ya viral karena pinjam uang. Apa sih, jangan asal nuduh gitu dong. Gue nggak nuduh, ini tuh ada buktinya jelas banget. Dia pinjam uang di mana-mana. Mana lihat? Nih. Anjir, apa harus pura Ya bro, ada apa bro? Hah? Aku nggak ada minjam anjir. Nggak ada, aku nggak ada minjam. Nggak ada, ngasal. Udahlah, udah, malas. Hah? Dana KPK Anda telah dicabut? Aduh, gimana ini? Aduh. Assalamualaikum Bu, kenapa Bu? Halo nak, Iya Bu. tahu kabar kamu di kota orang gimana? Belum ya nak? Hah? Kabar gimana Bu? Aku sini baik-baik aja Bu. Udah kamu gak usah bohong. Ini rentenir udah datang ke rumah. Hah, gimana Bu? Pulang ya nak. Udah Bu, ya udah. Mau pulang juga nih. Hidup di zaman globalisasi, tekanan sosial makin tinggi. Tapi jangan sampai gengsi bikin kita hilang jati diri. Lebih baik jujur dan sederhana, daripada mewah tapi menyiksa. Kalian yang habis lulus mau jadi apa nih? Kalau gue sih pengen jadi insinyur sukses ya, mau bikin jembatan tahan gempa sama kayak di film-film gitu deh. Kalau aku sih pengen jadi ekonom handal biar bisa ngatur duit negara biar nggak boncos terus sih. Aku bakal jadi public relation agar semua orang cinta sama brand. Gue sih santai aja. Karena gue bakal jadi pengacara. Dan nanti kalau ada yang ribut, gue bakal bilang, Tuan Hakim izinkan saya berbicara. Terus menang dong. Serius deh, jangan sampai cita-cita cuma jadi kolektor gerak doang ya. Cita-cita kolektor gelar. Waduh, itu mah gue banget. Gue udah jadi sarjana, master, belum dapat kerja lagi. Kalau aku sih jadi selebgram, biar banyak yang sponsoring dan gak pusing mikirin gaji. Selebgram. Mending sih jadi pengacara, bisa ngurusin masalah orang. Selebgram mengurusin hater-hater. Ya, namanya juga beda profesi. Yang satunya urus hukum, yang satunya urus hati. Kalau jembatan gue roboh, jangan salahin gue ya. Itu namanya uji coba. Kalau ekonomi negara bangkrut, bilang aja lagi demo ekonomi. Kalau PI-nya gagal, kita tinggal bilang aja strategi adjustment drama. Kalau gue kalah di pengadilan, gue tinggal bilang, gue kan masih belajar. Nanti kalau jadi lawyer beneran, gue bantai semuanya. Jadi intinya walaupun kita beda cita-cita, tetap semangat ya. Iya, jangan lupa nabung dan bayar utang buku dulu. Jangan lupa bahagia selalu ya. Setuju. Sarjana bukan cuma soal gelar, tapi soal gimana kita membawa hidup yang lebih baik. Aku ngerasa negara ini kayak nasa skripsinya terus jam 2 pagi. Nggak jelas. Tapi sudah cepat selesai. Nah, sebenarnya skripsi lulus negara, tapi masih belum bisa kemerdekaan. Aku bikin konten soal keadilan sosial dibilang nyebar hoax, tapi waktu bikin konten tentang skincare dibilang visioner. Aku pernah nulis artikel soal penggelapan. Dikiranya cerita fiksi. Sedihnya. Aku udah belajar, kerja keras, dapat beasiswa. Sekarang ujung-ujungnya mau ngapain? Makanya aku kerja di luar negeri. Kalau di negara ini, gak bisa dapat apa-apa aku.
Kalau semua orang ke luar negeri, siapa yang mau benerin negara ini? Setting, ya suruh ngatur lah. Menurutmu netizen kita tuh makin kritis atau makin gibah? Tergantung sih. Kalau bahas politik kritis, kalau bahas mantan artis, gibah nasional. Aku bikin edukasi soal pajak, malah ada yang komen, Kak, jomblo. Setidaknya masih ada yang tertarik. Kalau aku nulis soal inflasi, yang baca cuma aku, editor, dan ibuku. Kadang tuh aku berharap kita hidup di negara yang normal, yang pemimpinnya mikir rakyat, bukan cuma mikir citra. Itu utopia, Head. Kadang kita disuruh jujur, tapi sering dicurigai. Negara ini mungkin nggak sempurna. Tapi selama kita masih bisa ketawa bareng, mungkin harapan belum benar-benar mati. Atau minimal belum expired.